wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi harus nampak beribu-ribu. Ya. Semangatnya maksudnya. Kalau orangnya kan nggak bisa dimanipulasi, tapi semangatnya bisa dikobarkan semangatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah hari ini dengan berkat rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita diberikan kesempatan sama Allah, kesehatan sama Allah, juga kenikmatan sehingga kita itu bisa berkumpul lagi di kajian LKPI. Nah, kalau misalnya bukan karena kasih sayangnya Allah, kalau bukan karena karunia-Nya Allah, mungkin kita hari ini nggak akan bisa berkumpul di sini. Mungkin Allah bisa jadikan kita nggak akan sampai ke kajian ini. Semoga dengan kajian ini bisa menambah kebaikan untuk kita semua. Selawat beriringan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan berkat perjuangannya dan para sahabat, akhirnya Islam bisa kita rasakan dan akhirnya aturan-aturan Islam juga bisa sampai kepada kita. Kemuliaan Islam bisa sampai kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi syurahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagaimana yang sudah disebarkan ya brosurnya, hari ini LKPI insyaallah akan buat tema yang luar biasa. Mungkin itu adalah problem ya di tengah-tengah kita ya. Problem yang sering kita jalani ini, sering bertemu sama lawan jenis, sering jadi bisa kita bilang sering jadi masalah juga, sering jadi momen mungkin yang yang mungkin kadang disukai sama seseorang, kadang nggak disukai juga, macam-macam. Pokoknya untuk pembahasan ini sepertinya memang baik remaja maupun pemuda atau pemudi, bahkan ibu-ibu nih kayaknya perlu banget ya tuh. Perlu tentang bagaimana ya sebenarnya aturan-aturan antara laki-laki dan perempuan. Karena nggak mungkin perempuan tuh cuman punya kawannya perempuan aja gitu. Atau nggak mungkin laki-laki itu cuma ketemu seharian laki-laki doang, nggak akan mungkin gitu. Nggak ada sejarahnya kita dari lahir sampai meninggal tuh cuma ketemu sama perempuan aja, sama laki-laki aja gitu. Maka insya Allah hari ini sudah ada seorang pemateri di samping saya. Sudah ada seorang pemateri di samping saya yang insya Allah akan membahas sedikit bagaimana bagaimana sebenarnya Islam itu mengatur pertemanan antara laki-laki dan perempuan, atau bagaimana Islam itu mengatur interaksi dari laki-laki sama perempuan. Maka di sini ada seorang pemateri, nama beliau itu adalah Kak Mutia Darmawan gitu. Beliau sekarang sedang aktivitasnya itu adalah salah seorang dokter umum di sebuah puskesmas gitu. Dan sekaligus juga seorang pengemban dakwah tentunya. Karena ceritanya di samping kita rutinitas keseharian pekerjaan kita, maka juga harus kita sempatkan untuk mengkaji ilmunya Allah, menyampaikan Islam. Maka beliau di samping seorang dokter dengan kesibukannya, kadang mungkin bisa jadi seharian tuh ya kerjanya banyak gitu, tapi insya Allah ya meluangkan sedikit waktunya untuk kita hari ini untuk bisa berbagi ilmu sama kita. Mungkin nggak panjang kali lebar lagi nih, langsung saja mungkin saya persilahkan nih kepada Kak Mutia Darmawan untuk menyampaikan materi dengan tema apakah pertemanan lawan jenis itu ada dalam Islam. Nah, akan dibahas insya Allah sama Kak Mutia Darmawan. Kepada Kak Mutia Darmawan, Sami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'aladdin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Israeli sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, keringanan langkah ya, dan keluangan waktu untuk bisa hadir pada kajian kita pada hari ini. Walaupun mungkin sebenarnya cuacanya agak-agak tidak mendukung ya. Tapi alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir pada majelis ilmu pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, selaku pemimpin para nabi dan orang-orang bertakwa, juga kepada sahabat-sahabat keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'ut tabi'in dan orang-orang senantiasa istiqomah dalam mengemban aktivitas Islam atau dakwah Islam, sehingga insya Allah nanti akan mengembalikan ya kembali kemuliaan Islam ke tengah-tengah kehidupan kita semua. Ini panggilnya ibu-ibu, adik-adik, atau ahwati fillah atau ukhti. Karena kan kalau dalam majelis ilmu tuh nggak ada istilahnya tua muda ya. Semuanya adalah orang-orang yang istilahnya perindu surga. Jadi semuanya itu kalau di surga itu semuanya muda, nggak ada yang tua ya kan. Jadi kalau misalkan nanti hari ini mungkin usianya udah 60, nanti di surga itu kembali usianya 30-an gitu ya, 20-an. Jadi masih dalam usia yang merekah-merekahnya gitu ya, masih cantik-cantiknya. Seperti ukti-ukti yang hadir pada hari ini semua, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai boleh sedikit kenalan ya. Maksudnya ini apa, dari mana, terus apakah kuliah, apakah sekolah, sehingga kita bisa enak nanti ceritanya, mungkin nyambung. Nanti kalau ceritanya ternyata masih udah kuliah, tuh cerita anak SMA, kami udah nggak SMA lagi gitu misalkan. Kira-kira nih yang di depan sebelah kiri siapa kira-kira? Nah, siapa namanya, dari mana? Namanya Adinda Salsabila dari MAN 1 Aceh Barat. Oh iya, masih mana? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, Masya Allah. Udah mau tahun terakhir nih ya. Iya. Ya, di belakang Adinda Melia Nuri Agusti dari MAN 1 Aceh Barat. dari MAN 1 juga, sama sekelas. Oh, beda kelas. Iya, Ya, Masya Allah. Berarti ada yang masih SMA ini. Terus siapa lagi bu-ibu yang cantik-cantik yang di belakang? Udah dari surga juga. Ada Bu Dar ya, ada Bu Dewi. Ya, mungkin dari sebelah kanan ada Kak Tia ya. Nah, terus siapa? Ada Yusnida di sebelahnya. Oh, dari UTU. Terus dari UTU juga. Oh, dan masih banyak lagi sebenarnya di belakang kita ya, ditemani oleh para malaikat-malaikat ya yang ikut menyaksikan atau mengikuti kegiatan ilmuah pada hari ini. Karena kita tahu dalam sebuah majelis itu tidak hanya sekedar orang-orang soleh ya, tapi malaikat juga akan membersamai kita ketika kita menuntut ilmu atau kita mencari ilmu. Nah, subhanallah, alhamdulillah hari ini dikasih tema yang luar biasa, cukup fenomenal. Karena memang fenomena ini yang kita lihat ya, yaitu berteman dengan lawan jenis, adakah di dalam Islam? Mungkin bagi adik-adik yang SMA atau mungkin mahasiswa, nggak berinteraksi dengan kawan sekelas yang laki-laki ya. Tiap hari kalau pergi sekolah pasti jumpa, kalau mahasiswa pasti juga jumpa di kelas atau jumpa di akademik ya, jumpa di lingkungan kampus dan sebagainya. Nah, para ibu-ibu pun nggak terlepas juga jumpa dengan laki-laki ya kan, ketika berinteraksi apakah di pasar ya, apakah ke toko ataukah di jalan-jalan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan nih ternyata pada saat kita berinteraksi, kita merasa bahwa berteman dengan laki-laki ya, itu lebih nyaman dibandingkan dengan perempuan. Nah, kebanyakan nih ya, orang-orang yang mengatakan berteman dengan laki-laki itu lebih nyaman dari perempuan, kira-kira karena apa? Karena laki-laki suka gosip nggak? Nggak suka gosip ya, nggak suka gibahin orang loh laki-laki ya. Atau justru sebaliknya, laki-laki juga suka gibah, nggak ketahuan sama kita ya. Nah,
gibahnya lain. Nah, nggak julid ya kalau laki-laki ya. Terus apa lagi katanya nggak terlalu nggak neko-neko, nggak nusuk dari belakang dan sebagainya. Banyak orang-orang yang akhirnya menganggap berteman dengan laki-laki itu lebih nyaman dibandingkan dengan perempuan. Makanya kalau kita lihat ya, mungkin di kota kita saja kita melihat tempat-tempat nongkrong anak muda sekarang itu kan tidak hanya diisi oleh rombongan atau gerombolan perempuan aja gitu ya. Misalnya nih grupnya cewek-cewek aja atau grupnya cowok-cowok aja. Kita juga melihat laki-laki dan perempuan kadang juga duduk di kafe atau di suatu tempat, mereka berinteraksi, mereka tertawa, saling melempar canda, kadang sampai pukul-pukulan bahu ya. Kadang juga bermain, apakah main permainan yang memang bisa dihabiskan dalam satu rombongan gitu, bisa dimainkan oleh satu rombongan. Nah, kita pernah melihat hal seperti itu mungkin di jalan atau di tempat-tempat kafe-kafe misalkan atau di pantai dan sebagainya ya. Ada yang nggak pernah lihat atau memang biasa ngelihat yang seperti itu? Biasa ya, kadang di kampus atau di sekolah juga biasa di kantin ya, yang perempuan kejar anak laki-laki ya sampai pukul-pukul pakai roll gitu ya kan, atau yang cowok-cowok suka ikat setali sepatu kawannya akhirnya waktu jalan kesandung ya kan, habis sudah pukul-pukulan udah kejar-kejaran, habis itu apalagi misalkan duduk di kantin bareng-bareng nonton makan kopi minum kopi gitu ya atau minum teh. Intinya pokoknya berteman dengan cowok itu asik katanya, lebih asik daripada berteman dengan cewek ya. Benar nggak tuh atau mitos itu ya, dan sebagainya dengan alasan-alasan yang banyak dikemukakan oleh anak-anak sekarang ya. Kalau ngajak hangout tuh lebih enak dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak ya di antara pertemanan itu yang murni berteman? Ada nggak yang nggak bawa baper kalau laki-laki dan perempuan sudah berteman? Ada nggak ya? Nih misal nih berteman cowok cewek di sekolah misalkan atau di kampus ya, terus si cowoknya suka nih usilin ceweknya ya, diusilin tiap hari ataupun pokoknya nggak ada hari nggak diusilin tuh si temen ceweknya ya, entah ditarik jilbab atau kerudungnya lah gitu, disembunyiin buku catatannya dan sebagainya. Kira-kira ada pernah nggak ya si ceweknya atau cowoknya baper-baperan? Mungkin nggak baper di situ. Atau ngelihat pengalaman orang ya, rasanya nih kalau ada orang yang suka jailin satu orang, dia aja yang dijailin, pertama mungkin sebel ya, lama-lama kok tiba-tiba kok ada yang berbeda ya gitu, itu pasti ada ya. Apalagi kalau istilahnya kalau udah berteman udah dekat, nggak mungkin salah satu tuh nggak baper, pasti ada yang baper ya. Atau misalkan dalam kelompok nih berlima, ada cewek 2, cowok 3 di situ. Itu nanti udah ada yang baper-baperan, udah ada yang cie-ciean, ya kan? Dan akhirnya jadian. Dan itu udah bukan 1-2 contoh, tapi udah banyak. Nah, kira-kira pertemanan cewek dengan cowok ada nggak yang nggak bikin baper? Pasti bikin baper, bawa perasaan, ya. Apalagi kalau misalkan udah kasih perhatian. Tiap hari ditanyain, dijemput pulang sekolah atau pulang kampus, dijemput, diantarin kemana mau pergi. Terus tiba-tiba curhat si kawan yang cewek ada masalah dengan keluarga atau apa, terus si cowok selalu ada menemani. Nah itu pasti udah bawa perasaan, lama-lama akhirnya kok baik kali ya, kok nyaman ya. Akhirnya muncullah perasaan suka, jadi cinta, jadinya apa? Jadian. Nah itu tuh yang seringnya, ya kan Kak Sarmi ya. Nah makanya kalau dibilang berteman antara laki-laki dan perempuan itu nggak pakai perasaan, kayak kita teman sama cewek atau sama kawan-kawan biasa, rasanya impossible, alias nggak mungkin, pasti bawa perasaan. Nah kira-kira kalau udah baper, boleh nggak diikutin bapernya? Boleh nggak ya? Nah, sebelum kita bahas ke bapernya, pertemanan laki-laki perempuannya dulu nih, boleh nggak ya di dalam Islam? Ya kan? Kita udah tahu nih konsekuensinya, berteman laki-laki perempuan pasti akan baper. Nggak mungkin nggak akan baper, ya? Karena berteman perempuan dengan perempuan aja kalau dekat ada baper-bapernya, ya kan? Apalagi kalau teman ceweknya itu udah lebih akrab sama orang daripada dengan kita, ya?
ada cemburu-cemburunya tuh biasanya ya. Apalagi kalau cewek sama cowok lebih parah, bapernya tuh lebih ke hati. Nah, hati-hati dengan hati. Nah, jadi kita mau tahu dulu sebelumnya, kira-kira kalau dalam Islam berteman antara laki-laki dan perempuan dibolehkan atau tidak? Ya kan? Nah, makanya kita harus kembali kepada apa yang menjadi tuntunan dari agama kita, tuntunan daripada agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena sebagai seorang muslim kita selalu dikasih apa istilahnya, pedoman. Ibaratnya kita kalau mau menjalankan sepeda motor atau mau mengendarai sepeda motor atau mobil, itu kan ada cara membawanya, ya kan? Ada apa istilahnya, bahkan kalau mobil itu orang ikut les lagi, ya, ikut les mengendarai mobil atau les kursus, ya, kursus mengemudi, betul tuh, ada khusus mobil, kursus mengemudi, bela-belain bayar ratusan ribu supaya bisa bawa mobil, supaya apa? Bisa istilahnya memudahkan mungkin aktivitasnya. Dan ada aturan nggak kalau bawa mobil? Ada, sama seperti bawa sepeda motor, ada aturannya. Kalau sepeda motor metik sama yang engkol atau gigi kan pasti beda aturannya, ya. Kalau yang motor metik langsung gas aja, nggak payah pakai masukin gigi. Tapi kalau yang pakai gigi nggak bisa, kita gas aja nggak jalan kalau nggak masukin gigi. Nah gitu juga dengan mobil. Nah artinya tingkat dari sepeda motor atau mobil aja ada aturan, apalagi hidup kita. Selalu ada aturan yang Allah berikan supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari jalur kehidupan yang membuat kita akhirnya celaka atau justru kita masuk ke jurang apa istilahnya ini ya, kemaksiatan atau kesempitan dari hidup kita. Nah, makanya Allah tuh baik banget ngasih kita pagar supaya kita tuh nggak celaka, ya. Nah, oke. Jadi balik lagi, berarti ada aturan dalam Islam bagaimana antara laki-laki dan perempuan. Nah, aturan itu sebenarnya Allah berikan kepada kita karena Allah paling tahu bagaimana kondisi manusia. Allah tuh paling tahu antara laki-laki dan perempuan itu beda banget, ya. Laki-laki itu adalah makhluk logika, perempuan itu makhluk perasaan. Yang paling suka baper kalau laki-laki perempuan siapa? Perempuan, ya kan? Nah itu udah pasti. Dari situ aja udah beda sifatnya. Belum lagi dari segi fisik, ya. Dari segi fisik itu sudah pasti beda laki-laki dan perempuan. Dari segi perasaan juga beda. Tapi Allah tahu di antara mereka ada yang sama, yaitu apa? Mereka sama-sama makhluk Allah yang punya dua potensi. Potensi yang pertama adalah hajatul udawiyah ataupun potensi kehidupan. Mereka sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, butuh tidur, ya. Kemudian buang hajat dan sebagainya. Kemudian ada potensi naluri. Naluri ini adalah rangsangan yang datangnya dari luar. Kalau potensi kehidupan hajatul udawiyah itu adalah potensi yang datangnya dari dalam. Kalau misalkan kita lapar nih, nampak kue gini pasti kita makan, ya. Kalau misalkan kita lagi nggak lapar, dikasih kue segini banyak pun, ya kita nggak akan makan. Kenapa? Rangsangannya dari dalam. Sehingga ketika kita tidak penuhi, kita akan akan mengalami penyakit atau akan menimbulkan kematian. Tapi kalau yang namanya naluri, dia rangsangannya dari luar. Ada naluri beragama, ada naluri melestarikan keturunan, ada naluri bela diri atau garizatul baqo, ya. Jadi ada garizatul tabayun, mau, dan garizatul baqo. Nah, pada masing-masing laki-laki perempuan Allah ciptakan dua potensi yang sama, dan ada potensi yang menimbulkan rasa cinta atau kasih sayang, yaitu garizatul nau. Nah, ketika ada garizatul nau pada dua makhluk Allah ini, yaitu laki-laki dan perempuan, Allah kemudian ngasih aturan bagaimana agar naluri atau garizatul nau tadi bisa tersalurkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini misal masa-masa SMA itu kan kata masa paling indah, ya kan? Masa putih abu-abu atau kalau orang ini putih biru, ya. Roknya biru, ya. Nah, jadi masa yang paling indah, mahasiswa juga indah kok, banyak yang indahnya, ya. Kecuali tugasnya yang nggak indah, ya. Nah, jadi masa ketika berinteraksi dengan lawan jenis itu adalah masa yang katanya paling indah. Kenapa? Di situ mulai rasa berbunga-bunga, rasa sayang, rasa cinta itu muncul pertama dirasakan dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga ketika misalkan ada rasa suka,
Maka bagaimana cara melampiaskannya? Maka disinilah Islam membuat aturan yang agar menjaga baik laki-laki dan perempuan ini tidak jatuh ke dalam sebuah perbuatan yang Allah paling tidak suka, yaitu zina, ya. Karena kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang paling Allah benci, paling Allah laknat, dan termasuk dosa besar. Dan barang siapa yang memang tidak bisa menjaga dari hal ini, maka betul-betul dia dalam keadaan sesat yang menyesatkan. Nah, jadi makanya kalau kita bilang, apakah berarti Islam itu tidak memberikan kesempatan bagi seorang perempuan untuk laki-laki saling menyukai? Oh tidak, Islam memberikan kesempatan tapi dengan cara yang paling indah. Nah, kira-kira apa saja cara yang diberikan dalam Islam untuk mengatur laki-laki dan perempuan? Ya, jadi kalau di dalam Islam itu ada namanya nidhamul ijtimai. Apa itu? Tata pergaulan dalam Islam, ya. Jadi ternyata Islam itu sangat unik, ya. Allah tuh paling tahu tentang kita, tentang kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Istilahnya nggak ada satupun dari hidup kita yang luput dari aturan Islam. Kita mau makan ada aturannya, ya nggak? Pakai tangan kanan, baca Bismillah ketika kita selesai, atau baca doa makan, ya. Setelah selesai ucapkan Alhamdulillah, ya kan? Dan makan juga ada aturan, nggak boleh makan dalam keadaan sekenyang-kenyangnya, harus diisi sepertiga nasi, sepertiga air, sepertiga udara. Coba gimana tuh bagusnya Islam menjaga, apalagi mengatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya. Nah, jadi dalam Islam, ya, tata pergaulan laki-laki dan perempuan itu ada beberapa, ya. Kalau misalkan mau kita bahas mungkin sampai malam, ya kan? Jadi kita persingkat, ya. Sebelumnya, apa sih tata pergaulan dalam Islam? Nah, tata pergaulan dalam Islam adalah sistem yang mengatur interaksi antara pria dan wanita atau sebaliknya, dan juga mengatur hubungan yang timbul akibat implikasi ataupun akibat yang terjadi dari interaksi laki-laki dan perempuan itu. Jadi tidak hanya mengatur saat si perempuannya bertemu, tapi setelah bertemu yang terjadi apa? Apa akibat dengan pertemuan itu? Lalu nanti setelah akibat dari pertemuan itu, bagaimana kelanjutannya? Nah, Islam mengatur sampai sedetail-detailnya. Nah, jadi dari awal nih laki-laki dan perempuan bertemu, Islam itu punya aturan. Yang pertama, ya, adalah bagi seorang laki-laki dan perempuan, mereka punya kehidupan yang terpisah. Jadi ada namanya invisol. Nah, sebenarnya laki-laki dan perempuan fitrahnya itu, kehidupannya itu terpisah, nggak bercampur baur, ya, kecuali dalam hal-hal yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, apa saja? Nah, kalau kita mau kita kecilkan, sebenarnya kehidupan laki-laki dan perempuan itu terbagi dua. Ada kehidupan umum, ada kehidupan khusus. Kehidupan umum itu adalah kehidupan yang dimana kita bisa berjumpa dengan laki-laki itu tanpa kemudian maksudnya boleh berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Itu kehidupan umum. Contoh misalkan kita ke pasar, ya. Ketika kita ke pasar, kita kan misalkan bertemu dengan tukang jual kain, ya, atau tukang sayur. Tukang sayurnya laki-laki. Nah, apakah kita boleh ngobrol sama abang tukang sayur? Atau bolehkah kita ngobrol sama abang tukang jual baju atau tukang jual sepatu? Boleh nggak? Boleh, ya. Ketika kita misalkan, bang ini berapa? Atau bang bawangnya beli 1 on misalkan, ya. Artinya kita boleh ngobrol, berinteraksi dengan abang-abang jualan tadi, karena memang itu adalah dalam kehidupan umum dan interaksi yang dibolehkan, ya. Nah, jadi dalam Islam interaksi yang dibolehkan itu dalam perkara apa? Muamalah. Muamalah itu ada ekonomi, ya. Kemudian ada pertanian di situ, ya. Nah, kemudian ada lagi nanti selain muamalah hubungan dalam pendidikan, dalam kesehatan itu boleh. Nah, jadi sebatas misalkan dalam muamalah tadi, dalam berekonomi, nanya sebatas, bang berapa harganya, misalkan harga kerudungnya atau kainnya. Oh dek 30.000 semeter misalkan, nggak bisa kurang bang, nggak bisa. Boleh lah bang, ya bang ini ganteng kali, boleh lah gitu. Misalnya dia rayu, pakai rayuan maut gitu.
abang nih mirip kali lah sama bintang film Korea tuh misalkan, atau bintang Korea, abang opa-opa ya, udah kita rayu abangnya gitu ya kan. Jadi udah bukan lagi interaksi jual beli, atau adik minta, oh ya adik ini pun cantik kali lah misalkan ya. Jadi sudah melebihi interaksi yang dibolehkan, itu yang sudah tidak boleh ya. Atau misalkan yang paling ekstrim, karena kita tadi nggak mau terjadi interaksi berlebih sama abangnya, jadi kita nggak ngeliat abangnya gitu ya. Bang ini kainnya berapa gitu ya, sampai kita nggak melihat, kan nggak boleh ya interaksi laki-laki dan perempuan, jadi sampai se ekstrim itu. Bang ini berapa bang gitu, sampai yang mana deh yang ini, jadi kita juga nggak ngeliat abangnya, yang kain mau ditaruh juga nggak kita lihat gitu ya kan. Atau misalkan kasih uang, bang udah bang ya udah, jadi langsung pulang gitu, dia kembaliannya gitu. Jadi saking ekstrimnya kita nggak mau interaksi sama laki-laki. Nah padahal nggak segitunya juga. Jadi tidaklah kemudian berlebihan, tidak juga kemudian terlalu takut ya. Dalam hal yang dibolehkan sebatas berbicara sesuai keperluan dibolehkan. Nah atau misalkan dalam kesehatan, dokter misalkan, karena dokternya laki-laki jadi kita nggak mau ngomong sakit apa. Jadi kemarin ngapain deh? Apa? Sakitnya apa? Dia begini. Jadi dokternya bingung. Ini mau ngapain gitu ya kan? Nah, artinya dalam kesehatan kita juga boleh untuk berobat dengan dokter yang laki-laki kalau memang penyakit yang kita derita memang bisa ditangani oleh dokter itu. Tapi kalau misalkan masih ada dokter yang perempuan, contoh nih obgyn ya, kandungan misalkan. Oh, misalnya ada dokter perempuan, boleh lebih prioritas dokter perempuan. Oh, atau memang cuma dokter ini yang bisa untuk ilmunya di bagian kebidanan, boleh sebatas keperluan. Nah, tapi di luar itu tidak boleh. Nah, berarti dalam kehidupan umum kita dibolehkan berinteraksi kecuali dalam hal yang tadi, gitu ya, muamalah, pendidikan, kesehatan ya, termasuk pertanian dan perdagangan di dalamnya. Nah, sementara dalam kehidupan khusus, nah kehidupan yang kedua ada kehidupan khusus. Kehidupan khusus itu adalah kehidupan kita bersama mahram kita, bersama ayah, abang, adik laki-laki gitu ya, ibu, paman, atau kalau yang sudah menikah dengan mertua, dengan suami ya. Nah, itu adalah kehidupan khusus. Nah, kalau dalam kehidupan umum, maka ada aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mau melakukan interaksi. Boleh nggak kita berinteraksi dengan abang terjadi yang jual kain tadi atau tukang sayur? Boleh, selama dalam kehidupan umum itu kita menggunakan aturan-aturan yang Allah wajibkan. Apa? Nah, masuk kita kepada aturan pergaulan yang kedua, yaitu menutup aurat. Bagi kita yang perempuan, termasuk juga yang laki-laki, wajib menutup aurat. Nah, berarti bagaimana? Auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, gitu ya. Nah, berarti apa? Ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka satu langkah dia keluar rumah, dia wajib menutup aurat secara sempurna. Dengan apa? Apakah cukup dengan menggunakan kerudung atau khimar saja? Sementara mungkin bajunya baju pendek. Pernah nggak lihat ibu-ibu bawa kereta atau ibu-ibu ke pasar keluar baju daster, tangan pendek, puntung, juga nampak betisnya tapi pakai kerudungan gitu. Kayak daster gitu ya, tapi pakai kerudungan, terus bawa Honda. Sering ya? Pada umumnya ibu-ibu gitu ya. Alah cuma beli cabai aja gitu ya, cuma beli sayur, gue jemput anak aja situ sebentar misalkan ya. Akhirnya sudah hanya dengan pakai ala kadarnya, yang penting kerudungnya lebar katanya ya, besar. Jadi sudah keluar dari rumah. Apakah boleh seperti itu? Ternyata dalam Islam bagi seorang wanita yang sudah balik ada aturan pakaian yang digunakan ketika keluar rumah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara min wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi hendaklah seorang wanita menahan pandangannya, wanita mukmin ya, menahan pandangannya, kemudian menjaga kemaluannya dan menutupi perhiasannya dari apa yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mengulurkan kain kerudung hingga ke dadanya. Jadi mengulurkan kain kerudung atau khimar itu hingga ke dada. Berarti yang pertama ketika keluar rumah harus pakai
khimar, karena seluruh tubuh wanita adalah aurat. Nah, yang kedua ada dalam ayat yang lain atau dalil yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Perintah tentang jilbab. Hendaklah menutupi seluruh tubuh ya. Jilbab ini adalah pakaian luar yang dipakai ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya, dan di dalamnya ada pakaian rumah atau mihna. Jadi seperti gamis. Berarti ketika berinteraksi keluar rumah wajib menggunakan gamis dan khimar. Baru boleh berinteraksi, baru boleh tadi jual beli, boleh pergi ke sekolah, boleh untuk pergi ke dokter dan sebagainya gitu ya. Setelah dia menutup aurat dengan sempurna. Kemudian aturan yang ketiga bagaimana? Menahan pandangan. Seperti tadi dalam Quran surat An-Nur, harus menahan pandangan. Maksudnya apa? Menjaga pandangannya dari aurat atau yang tidak boleh dia lihat. Rasulullah SAW bersabda ya, di saat itu ada seorang sahabat ya, laki-laki yang pergi bersama Rasulullah. Kemudian tiba-tiba dia melihat seorang perempuan lewat. Kemudian Rasulullah yang melihat laki-laki itu mengikuti pandangannya ke arah si perempuan pergi, langsung memalingkan wajahnya. Ya, sesungguhnya pandangan pertama adalah milikmu, pandangan kedua bukan milikmu tapi milik setan. Jadi hendaklah dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan wa kulil mu'minati yasududna min absarihinna, hendaklah menahan pandangannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menahan pandangan, menundukkan pandangan dari apa yang tidak layak dia lihat. Ya, yang pertama adalah dari aurat. Berarti misalkan nih kita ngelihat aurat, baik itu aurat perempuan maupun aurat laki-laki, kita harus menundukkan pandangan. Pernah lihat laki-laki main bola tapi celana pendek ya? Celana pendek di atas lutut. Nah, itu aurat, tidak boleh kita lihat, harus memalingkan pandangan. Yang kedua, tidak menatap secara langsung lawan bicara kecuali memang ada keperluan. Bukan berarti juga nunduk, sebatas keperluan kita. Juga jangan dinantangin ya. Kenapa gitu. Tapi juga jangan nunduk sampai nggak lihat-lihat sama sekali, sesuai keperluan gitu. Karena kalau misalkan kita perlu untuk menegaskan sesuatu, perlu juga kita lihat, tapi jangan lihat di mata. Lihatnya di mana? Di sini. Ya, ada titik. Kita kalau ngelihat orang atau misalkan kita mau menjelaskan sesuatu atau ngelihat orang atau laki-laki, boleh lihat di sini. Tapi kalau memang udah cukup cuma untuk menegaskan aja, udah boleh nundukkan lagi pandangan, atau kita tidak sekedar memandang ke beliau gitu ya. Nah, jadi sehingga apa? Kita bisa menjaga. Karena emang juga buat apa kita lihat-lihatan terus ya kan? Kecuali memang ada keperluan. Nah, misalkan nih buat tugas sekolah atau misalkan presentasi atau tugas kelompok yang memang harus ada laki-laki dan perempuan misalkan. Tapi kita bisa bilang sama ibu gurunya, Bu, mohon kalau bisa yang perempuan-perempuan. Oh, nggak bisa. Ya sudah, berarti duduknya terpisah. Terus ngomongnya juga nggak usah pakai baper-baperan. Laki aja gitu ya. Ada kan yang kayak gitu kan, nanti ini udah dekat-dekat, itu isi ya. Nah, jadi mohon maaf ya, laki-laki perempuan tuh harusnya pisah. Kalau udah begini, saya minta maaf. Udah, masing-masing kerjain aja, nanti kita kumpulin aja. Jadi kita punya trik juga gitu ya, untuk mensiasati supaya tidak jatuh ke ikhtilat tadi ataupun ke baper-baperan buat perasaan tadi. Nah itu ya. Nah, jadi menahan pandangan pertama dari aurat, yang kedua dari sesuatu yang memang bisa membangkitkan syahwat. Apalagi misalkan lihat cowok ganteng, wajah agak keturki-turkian misalkan, atau mungkin sekarang opa-opa Korea ya kan, agak opa-opaan gitu ya, langsung jatuh cintrang gitu ya, langsung terlope-lope gitu. Nah, itu juga wajib sekali kita untuk godul bosor. Karena kalau sudah membangkitkan syahwat, sudah masuk setan di situ, maka akan jatuh kepada zina mata, zina hati ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat disukai oleh setan, tapi sangat tidak disukai oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir, masih ada. Yang keempat itu adalah larangan berkhalwat. Maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan. Ya, kenapa? Orang ketiga adalah setan. Tapi kami nggak berdua, bertiga sama kawan, tapi mojok berdua, temennya jadi nyamuk. Ya. Ada juga yang begitu ya kan? Temenin lah, ngapain? Pokoknya kami ada perlu berdua. Ya udah ditemenin sama kawannya, tapi kawannya sendiri main HP di pojok gitu ya kan? Lihat kawannya belum selesai. Dia jadi nyamuk ya, penjaga ya kan? Supaya nggak nampak kali berdua. Nah, padahal seperti itu juga tidak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda ya.
Janganlah seorang laki-laki dan perempuan berdua ya kecuali ditemani oleh mahramnya. Karena yang ketiga adalah setan. Nah, itu sudah dikabarkan oleh Allah. Ada penelitian ya, dalam sebuah penelitian anatomi fisiologi ya dari pusatnya di Amerika, ternyata laki-laki dan perempuan itu pada saat berdua, apa yang di dalam otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda ya. Apa yang ada di otak laki-laki itu hanya tentang seksual, tidak ada yang lain ya. Dan apa yang di otak perempuan itu mungkin rasa nyaman, rasa cinta, butuh teman ataupun butuh perhatian. Tapi kalau laki-laki itu memang hanya seksual ya. Dua yang terjadi kalau laki-laki dan perempuan berdua, otaknya sama, maaf, yang di bawahnya gitu ya. Makanya kenapa kalau misalkan berdua ada laki-laki dan perempuan misalnya nih, katanya pertama TTM, dekat akhirnya jatuh ke maaf ya, misalkan maksiat ya, ciuman kah sampai akhirnya jatuh ke zina, itu karena memang pada laki-laki keinginan untuk yang berhubungan dengan seksual lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Kalau perempuan tuh mungkin rasanya rasa cinta, ada yang nemenin gitu, tapi laki-laki memang lebih ke situ. Makanya godaannya lebih besar ya, setannya lebih gede pada laki-laki. Perempuan nggak digoda setan ya, kalau udah berdua-duaan ya pasti digoda lah ya. Nah, dua-duanya udah berarti udah jadi temennya setan. Nah, makanya kenapa nggak ada pertemanan laki-laki perempuan tuh di situ, karena memang kalau sudah berdua fokusnya laki-laki memang ke situ, ke syahwat ya, pikirannya itu ke syahwat. Nah, tapi enggak kok, laki-laki yang ini enggak, beda. Nah, kalau laki-laki soleh, laki-laki beriman, enggak akan mau dia berkhalwat. Dia alim kok, dia rajin sholat, dia enggak pernah enggak pernah lecehkan saya. Lah kalau dia memang soleh, enggak akan pernah dia ngajak laki perempuan berdua-duaan dengan dia atau berkhalwat. Bener enggak? Kalau laki-laki enggak soleh, baru yang ngajak khalwat. Makanya jangan salah. Soleh itu bukan dilihat dari cuman rajin sholat atau nggak pernah tinggal ke masjid atau selalu baca Quran. Soleh itu otomatis dia nggak akan mau untuk melakukan maksiat ya, baik secara sembunyi-sembunyi apalagi terangan. Nggak akan mau dia ngajak anak perempuan yang belum jadi mahramnya itu boncengan berdua dengan dia, jalan kemana, cari buku kah, ke laut kah, ke pantai kah, atau sekedar ngukur jalan aja, nggak akan mau. Kenapa? Karena laki-laki soleh itu akan langsung datang bawa rombongan ke rumah si perempuan. Bawa rombongan siapa? Rombongan keluarga. Langsung, boleh nggak ke rumah? Ngapain? Mau jumpa sama Abi sama Umi. Mau ngapain jumpa Abi Umi? Mau ngelamar pingsan gitu. Itu laki-laki soleh. Kalau dia sudah suka sama seorang perempuan, dia datangnya nggak sendiri tapi bawa rombongan ya. Tapi kalau laki-laki yang belum punya komitmen, yang tidak ada keinginan untuk menikah dengan kita, ya mungkin akan ngebawain seorang perempuan itu istilah test drive ya. Kemana-kemana dulu lah. Bisa nggak ini di test drive nih, bawa jalan, mau nggak gitu ya. Nanti terus sampai akhirnya terjadi sesuatu yang Allah benci. Nah, makanya jangan baper kalau ada cowok yang kemudian ngajak, yuk saya antar pulang gitu ya. Tapi memang abang ini soleh kali. Kalau orang soleh nggak akan ngajak kita pulang dibonceng dengan dia. Ingat itu ya. Nah, itu satu kunci ngeliat cowok dari apakah dia ngejaga dirinya dan ngejaga perempuan yang memang kalau memang dia suka ataupun tidak, apakah dia jaga dengan cara seperti itu ya. Nah, baru kemudian nanti lihat pemahamannya, lihat pemikirannya. Oke. Nah, kemudian selain dengan khalwat, apalagi yang berikutnya adalah larangan ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu adalah campur baur antara laki-laki perempuan. Seperti tadi kita cerita di awal, duduk di kafe rame-rame gitu, ada laki-laki ada perempuan, mungkin main ludo kayak di situ, mau main apa gitu ya, tapi ngumpul. Dulu kan ada tuh yang sempat main ludo di HP ya, kan
ada sempat heboh, sempat viral, saya sempat tren ya di kalangan anak muda main ludo pakai HP. Jadi ada berempat nanti cewek cowok main gitu, duduk di kafe. Atau main Jenga, tahu Jenga? Yang susun tarik, nggak jatuh, tarik nggak jatuh. Nah, itu sering dulu tuh kalau di kafe-kafe cewek cowok. Atau mungkin sekedar duduk di pantai ngelihat sunset atau ngelihat sunrise atau naik sepeda bareng. Sekarang kan lagi tren goes, janjian goes bareng gitu ya, cewek cowok. Nanti jumpa di mana? Di Simpang Kuta Padang ya, kita ke Batu Putih. Oke, goes gitu, cewek cowok. Nah ini juga termasuk ihtilat. Apalagi kalau misalkan ngerayain ultahnya teman, di mana? Di kafe Chaplin. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak boleh sebut merek. Di kafe ini misalkan ya. Oh ya, nanti bawa kado ya. Nanti buat surprise misalkan atau apa. Udah, kumpul cewek cowok. Itu namanya ihtilat. Nah, terus bagaimana? Ihtilat yang syar'i, ada nggak ihtilat syar'i? Ya nggak ada. Ya. Apakah ihtilat itu sekedar foto ataupun mungkin tugas kelompok ataupun mungkin memang yang tidak ada hubungan sama urusan sekolah, tapi kemudian kita kumpul-kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu sudah disebut dengan ihtilat. Nah itu. Nah, ada lagi nggak batasan laki-laki perempuan? Ada. Terutama buat perempuan itu ada larangan untuk safar lebih dari 24 jam tanpa mahram. Misal mau ke Jakarta atau ke Padang itu 2 kali 24 jam naik bus atau naik mobil L300 ya. Tanpa mahram itu tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan sangat dijaga ifahnya dalam Islam atau kehormatannya. Bayangkan misalkan itu mobil mogok di tengah hutan, kita sendiri nggak ada mahram. Apa yang terjadi? Walaupun penumpangnya nggak ada yang perempuan, ada laki-laki. Kalau ada orang berniat jahat dalam mobil itu atau di hutan itu ada yang berniat jahat, nggak ada yang nolongin kita. Nggak ada yang menjaga kehormatan kita. Bisa menjadi fitnah. Makanya harus ada mahram. Baik itu ayah, abang atau adik atau suami, itu baru disebut dengan mahram. Ya. Nah, apalagi ada nggak bagi perempuan? Ada lagi, yaitu kalau dia sudah menikah tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Nah, inilah beberapa batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Tapi sayangnya saat ini kita hidup di zaman sekuler. Kita hidup di zaman kapitalisme. Aturan-aturan Islam seperti ini justru sudah menjadi asing. Bahkan aneh. Kalau ada di antara orang-orang yang tadi yang ihtilat, tiba-tiba nanti ada yang nggak mau ikut atau enggak lah kalau ngumpul-ngumpul. Kenapa? Janganlah ekstrim-ekstrim sekali gitu ya. Misalkan atau udah nggak usah bawa-bawa agama, orang ini kan masa muda, ngapain sih terlalu keagamaan fanatik gitu, rugi loh. Misalkan masih muda udah kayak emak-emak, udah nggak mau kumpul-kumpul ya, pasti banyak perkataan-perkataan seperti itu ya. Karena apa? Mereka justru asing dengan aturan-aturan dalam Islam. Karena sekularisme telah menjadikan kita menjadi orang-orang muslim tapi split personality. Apa itu split personality? Muslim tapi kepribadian ganda. Ngeri ya. Kalau dalam ilmu jiwa itu kalau orang kepribadian ganda itu ngeri, namanya psikopat ya. Atau orang bipolar. Nah, sekali dia baik, sekali dia depresi gitu, sekali dia kayak orang normal, sekali kayak orang gila. Ngeri ya kan? Nah, kalau dalam split personality dalam seorang muslim, berarti sekali waktu dia pakai Islam, yang berikutnya dia nggak mau pakai aturan Islam, atau dia hanya pakai Islam pada misalkan dalam sholat, dalam puasa, zakat saja. Tapi kalau untuk misalkan tadi berpakaian, bergaul, itu tidak memakai aturan Islam, itu namanya split personality. Jadi kalau mau betul-betul jadi muslimah sejati, seorang muslim sejati ya nggak boleh berkepribadian ganda. Kalau memang kita muslim maka harus pakai aturan Islam. Nah, berhubung sudah hujan, apa harus kita lakukan ini? Apakah kita menyelamatkan diri atau kita selamat atau gimana? Ya, intinya seperti itu ya, insya Allah. Karena memang sekularisme telah menjangkiti kehidupan kita hari ini, banyak akhirnya orang alergi dengan aturan Islam, sehingga nggak mau untuk ikut aturan Islam lagi, bahkan merasa asing. Oleh karena itu, supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang split personality tadi, maka harus apa?
belajar ilmu Islam, cari ilmunya, amalkan dan sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada Syarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kajian hari ini ya. Agak materinya tuh luar biasa, wow gitu. Tapi ini cuacanya ada agak deg-degan gitu. Kita kayak lagi menghadapi beberapa ribu pasukan hujan nih. Ini berapa ratus sudah ini mendarat ya. Jadi sepertinya ya begitulah. Mungkin untuk sesi tanya jawab kan pembahasannya memang luar biasa, masya Allah. Untuk pembahasannya aturan-aturan dalam Islam tentang laki-laki dan perempuan itu emang masya Allah luar biasa. Banyak kali yang harus kita tanyakan nih.